Hi StudyMates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Halo, perkenalkan sebelumnya nama aku Tiara, dan hari ini kita akan belajar bareng tentang future simple tense, future perfect tense, and future continuous tense. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa achievements aku di mana aku pernah menjuarai first place LKTI di Universitas Brawijaya, serta aku pernah mendapatkan beasiswa dari Mutual Plus, juga aku pernah menjuarai beberapa perlombaan bisnis plan dan lomba konstruktif lainnya. Aku juga pernah mengikuti beberapa program internship di KNEKS dan juga lembaga penjamin simpanan. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas tips-tips praktis dalam menghadapi English for Working. Di sini juga kita akan fokus pada beberapa bagian utama, yakni nanti kita juga mengenali kembali, merimain kembali apa sih itu future tense, terus juga apa definisi, ciri-ciri, struktur, dan contoh dari future simple tense, dari be going to tense, dari future continuous tense, and dari future perfect tense. Dan tidak lupa nanti di akhir kita juga akan mengerjakan contoh dari latihan soal. Setelah memahami konsepnya, kita juga akan latihan soal nanti di akhir, seperti yang tadi aku udah bilang, supaya nantinya kamu semakin percaya diri dan menghadapi tes sesungguhnya. Oke, yuk kita mulai. Nah, di sini kita mulai dengan membahas terlebih dahulu materi yang akan kita perdalam lagi nih pada di video ini. Pertama, mengenai future tense, apa sih itu future tense? Nah, sesuai namanya, future, di sini tuh bentuk waktunya dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau aktivitas yang akan terjadi di masa depan. Ada beberapa bentuk future tense yang nantinya akan kita pelajari lebih detailnya. Yang pertama itu ada future simple tense, be going to tense, future continuous tense, and future perfect tense. Oke, pertama-tama di sini kita belajar terlebih dahulu mengenai future simple tense. Di sini future simple tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau niat yang akan dilakukan di masa depan, namun seringkali bersifat spontan atau janji. Ciri-cirinya dari struktur kalimat future simple tense yang pertama menggunakan will atau juga menggunakan shall plus verb one. Terus juga dapat disertai keterangan waktunya seperti tomorrow, next week, terus juga soon, dan lain-lainnya. Nah, di sini struktur kalimatnya ada subjek. Kalau struktur kalimat positifnya itu diawali pastinya dengan subjek plus will dan juga disertai oleh verb one. Terus juga kalau struktur kalimat negatifnya diawali dengan subjek, will not, atau kita singkat dengan won't plus verb one. Dan di sini ada kalimat interrogatifnya, kita balik diawali dengan will plus subject plus verb one. Oke, di sini ada contoh kalimatnya. Kalau contoh kalimat positif dari future simple tense adalah seperti tadi di struktur kalimat diawali dengan subjek. Subjeknya ada I, ditambah dengan will, dan juga verb one itu ada call. Jadi I will call you later. Nah, di sini kalimat negatifnya sama, diawali dengan subjek, subjeknya ada she, terus juga ditambah dengan will not, atau kita singkat menjadi won't. Verb one-nya ini adalah attend. Jadi, she won't attend the meeting. Dan kalimat interrogatifnya diawali dengan will, kemudian diikuti dengan subjeknya ada they, dan verb one-nya adalah come. Will they come to the party? Oke, kita next ke section selanjutnya membahas mengenai be going to tense. Be going to tense ini digunakan untuk menyatakan rencana yang sudah diputuskan sebelumnya atau prediksi berdasarkan bukti saat ini. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan am, is, or are plus going to plus verb one. Terus juga ciri-cirinya di sini sering digunakan untuk rencana yang sudah pasti atau bukti kuat. Nah, kalau tadi yang future simple tense, dia itu kan biasanya rencananya tuh masih yang spontan atau janji. Nah, kalau ini udah kayak diprediksi dan kayak udah direncanain lah. Oke, di sini struktur kalimatnya kalau yang positif, as always, diawali dengan subjek, diikuti dengan to be, terus juga diikuti dengan plus going to, plus verb one. Kalau kalimat negatifnya juga diawali dengan subjek, diikuti dengan to be, diikuti dengan going to, and verb one. Terus, kalau kalimat interrogatifnya, as always selalu diawali bukan dengan subjek, tapi dengan to be. Kemudian baru diikuti dengan subjek, baru diikuti dengan going to, dan diikuti dengan verb one. Di sini ada contoh kalimatnya, kalau yang positif ada, we are going to visit grandma this weekend. Subjeknya adalah we, to be-nya adalah are, dan di sini ada going to, verb one-nya adalah visit. Selanjutnya kalimat negatifnya adalah he is not going to join us. He adalah sebagai subjek, is sebagai
to be. Nah, di sini juga not going to sebagai pelengkap dari kalimat negatif, tapi di going to-nya kita tambahin dengan not. Dan yang terakhir, kalimat interrogatifnya sesuai struktur, di awal itu diawali dengan to be, baru diikuti oleh subjek, kemudian going to, dan by di sini menjadi verb one. Oke, selanjutnya kita masuk ke section future continuous tense. Apalagi ini mengenai future continuous tense. Future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan aksi yang akan sedang berlangsung di waktu tertentu masa depan. Ciri-cirinya, menggunakan will be plus verb ing, kemudian disertai keterangan waktu spesifik di masa depan. Struktur kalimatnya kalau yang positif, yaitu subject plus will be plus verb ing. Kalau negatifnya, kita tinggal tambahin not di antara will dan be, dan kalimat interrogatifnya seperti biasa di awal kita bukan subjek di awal, tapi dengan will. Contoh kalimat positifnya di sini ada at 8 p.m. tonight, I will be studying. Terus juga kalimat negatifnya, she won't be attending the seminar. Si-nya ini sebagai subjek, dan won't-nya ini sebagai will not. Terus attending-nya ini dari kata attend plus ing. Dan di sini kalimat interrogatifnya ada will they be traveling next month. Oke, sudah mulai kelihatan jelas ya perbedaan dari setiap struktur kalimat dari future tense ini. Dan yang terakhir itu ada mengenai future perfect tense. Digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang akan selesai sebelum waktu atau kejadian tertentu di masa depan. Ciri-cirinya menggunakan will have, sorry, plus verb three, terus juga biasanya diikuti oleh keterangan waktu seperti by next year, before, dan lain-lain. Di sini ada struktur kalimat positifnya diawali dengan subjek plus will have dan diakhiri dengan verb three. Kemudian kalau negatifnya sama, cuma nanti kita tambahin keterangan not di antara will dan have. Dan seperti biasa, struktur kalimat di kalimat interrogatif itu diawali dengan will dan baru diikuti dengan subjek. Nah, di sini ada contoh-contohnya untuk kalimat positif diawali dengan subjek, will have, dan juga verb three dari complete yaitu completed. Terus juga kalimat negatifnya he won't have finished the text by then. Nah, di sini paling ditambah keterangan will not menjadi won't. Ya, dan yang terakhir struktur kalimat interrogatifnya sorry, will you have graduated before 2026? Oke, nextnya kita akan berlatih mengerjakan latihan soal. Nah, di sini teman-teman bisa setiap pembahasan soal yang mau kita bahas bisa di-pause dulu untuk bisa coba menjawab sendiri terlebih dahulu untuk nantinya kita sama-sama membahas apa jawaban dan bahasan dari setiap soalnya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini soal nomor 1 yaitu by the end of this year, they bla 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 a new office in Jakarta. Nah, di sini pada kalimat nomor 1 ada frasa waktu by the end of this year, pada akhir tahun ini artinya. Nah, di sini ada by. Di mana by ini menunjukkan waktu di masa depan. Dia juga bisa nunjukin kalau suatu aksi akan selesai pada atau sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Tenses yang digunakan untuk yang menyatakan aksi yang akan selesai di masa depan itu kalau teman-teman tadi bisa ingat lagi adalah future perfect tense. Nah, kita ingat-ingat lagi kalau ciri-ciri dari future perfect tense itu dibentuk dengan will have plus past participle atau dia biasa disebut juga verb three. Nah, dalam kalimat ini kata kerja open memiliki bentuk verb three menjadi opened. Jadi, will have opened it adalah bentuk yang tepat. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah yang C. Mengikuti struktur kalimat dari future perfect tense dilengkapi dengan will have dan verb three. Kenapa kalau jawaban yang A itu salah? Will open ini bentuk dari simple future tense, di mana nunjukin aksi yang akan terjadi di masa depan, tapi nggak menekankan penyelesaian pada waktu tertentu. Di sini juga struktur kalimatnya salah karena dibentuk dengan verb one, yaitu open, nggak verb three. Nah, terus juga yang B itu salah, are opening, ini malah masuknya ke present continuous tense. Dan yang terakhir, D juga salah karena ini bentuk dari simple tense yang biasa digunakan untuk kebiasaan atau fakta. Oke, jadi soal number one is, jadi jawaban dari soal nomor 1 adalah yang C, will have opened it. Oke, kita next ke soal nomor 2. Kita baca terlebih dahulu. At 10 a.m. tomorrow, I blah 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 my driving
test. Kalimat pada nomor 2 ini menggunakan keterangan at 10 a.m. tomorrow, pada pukul 10 pagi besok. Keterangan waktu ini menunjukkan bahwa suatu aksi ini akan sedang berlangsung pada waktu spesifik di masa depan. Nah, coba tadi Mas di sini bisa mengingat kembali, berarti em, jenis future tense-nya itu adalah apa? Ya, betul, masuk ke future continuous tense, di mana kita remind kembali. Ciri-ciri dari future continuous tense dibentuk dengan will be, plus kata kerja dibarengi dengan ing. Dalam kalimat ini, kata kerja take, ketika kita tambahkan dengan ing, ini akan menjadi taking. Jadi, will be taking adalah bentuk yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di soal nomor 2. Yang A, kenapa salah? Karena take ini adalah bentuk simple present tense. Dia nggak bisa atau nggak sesuai untuk aksi spesifik untuk menggambarkan aksi atas sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Yang C juga salah, meskipun ada kalimat will have taken, ini masuknya ke future perfect tense ya, seperti di soal nomor 1. Nah, kalau yang D juga salah, taking, karena ini bentuk dari present participle saja. Dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat kalimat tanpa adanya to be ataupun will be. Jadi, so the right answer or the correct answer from number 2 is B ya, yang will be taking. Oke, kita move ke soal number 2. Oke, di sini kita baca terlebih dahulu soalnya nomor 3. Look at the dark clouds. It bla 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 soon. Di sini memang tidak diberitahu kalimat verbnya itu apa, tapi kita bisa mengidentifikasi dari choice ABCD-nya. Nah, di sini ada rains, is raining, is going to rain, dan pilihan D-nya itu ada rain. Berarti kita bisa tahu nih, berarti verbnya ini yang akan kita gunakan untuk soal nomor 3 adalah rain. Tapi kita di sini harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu bentuk seperti apa yang lebih tepatnya. Nah, kalimat pada soal nomor 3 ini dimulai dengan adanya seruan look at the dark clouds. Ini merupakan petunjuk kuat kalau misalkan ada tanda-tanda yang jelas di masa sekarang, yaitu dibuktikan dengan awan yang gelap. Nah, awan yang gelap ini bisa mengindikasikan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah, apa kejadian di masa depan yang terindikasi dari sekarang? Yaitu hujan gitu, karena sekarang udah awan gelap, berarti nanti akan ada hujan. Nah, untuk membuat prediksi berdasarkan bukti nyata yang terlihat sekarang, teman-teman bisa tebak terlebih dahulu apa termasuk struktur kalimat yang mana? Ya, betul. Ini termasuk menggunakan ekspresi dari be going to. Di mana kita remind kembali kalau struktur be going to adalah dilengkapi dengan adanya to be plus going to dan kata kerja dasar atau verb one. Karena subjek dari nomor 3 ini kalimatnya adalah it, di mana it ini tunggal, maka kita akan menggunakan to be is setelah it, kemudian diikuti oleh going to, dan nanti kata kerja dasarnya itu adalah rain. Jadi, so the correct answer from number 3 is yang C, is going to rain. Nah, yang ini salah ya, karena ini masuknya ke simple present tense, nggak sesuai struktur kalimat. Yang B juga is raining, ini juga masuknya ke present continuous tense, yang berarti aksinya itu sedang berlangsung saat ini, sekarang. Sementara kan belum terjadi hujan, masih baru ada tanda-tandanya dibuktikan dengan awan gelap. Yandy juga salah karena ini masih bentuk kata kerja yang dasar, dia nggak bisa berdiri sendiri. So, jawabannya adalah yang C. Ini kita move ke soal number 4. Di sini soalnya si bla 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 her project before the deadline. Nah, soal nomor 4 ini ada frasa waktu before the deadline. Sebelum tenggat waktu. Dalam kalimat ini menunjukkan bahwa suatu aksi akan selesai pada atau sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Tenses yang digunakan untuk menyatakan aksi yang akan selesai di masa depan adalah future perfect tense. Oke, yuk kita remind kembali apa struktur kalimat dari future perfect tense, yaitu dibentuk dengan will have plus past participle atau verb 3. Maka di sini kita identifikasi kata kerja yang akan digunakan di soal nomor 4 melihat dari choice yang tersedia adalah finish. Nah, tapi karena di sini kita butuh dalam bentuk verb 3, maka finish-nya itu akan menjadi finished. Kita tambah dengan ed ya, atau i di belakang verb one-nya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang will have finished. Nah, yang B ini jelas salah karena nggak sesuai struktur kalimatnya.
Terus juga yang C ini juga bukan bentuk kalimat dari future eh, tense. Terus juga yang D ini juga salah karena tidak lengkap struktur kalimatnya. So the correct answer from number 4 is A, will have finished. Oke, kita next ke soal number 5. Di sini kita baca terlebih dahulu. Oke, jangan lupa sebelum teman-teman lanjut untuk mendengarkan dan ikut membahas jawabannya, untuk di-pause dulu sebelum kita bahas, untuk bisa nanti akhirnya kita cocokkan jawabannya apakah sudah sesuai atau belum. Oke, sini soal nomor 5. I'm not sure yet, but I think I blah 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 join the event. Nah, di sini ada frasa I'm not sure yet, but I think I. Nah, di sini dari frasa tersebut bisa menunjukkan kalau keputusan untuk bergabung dengan acara tersebut belum pasti dan baru merupakan prediksi atau masih niat yang spontan dan belum direncanakan secara konkret. Nah, dalam situasi seperti yang ada di cerita nomor 5 ini, kita bisa menggunakan simple future tense dengan kata kerja bantu will. Will ini bisa digunakan yang seperti tadi udah jelasin di materi untuk keputusan atau prediksi yang biasanya spontan, janji, tawaran, atau harapan tanpa bukti kuat. So, the correct answer from number 5 is A, yang will. Oke, kita di sini analisis satu-satu kenapa yang B salah. I'm going to ini salah ya, karena digunakan untuk rencana yang sudah pasti. Jadi dia itu tadi masuknya ke struktur yang digoyang tense, sedangkan ini dia belum pasti ya ceritanya. Yang C, was juga salah. Ini masuknya ke past tense. Yang D, have juga salah karena ini bentuk dari present perfect tense. Atau kata kerja bantu untuk present perfect tense ini tidak relevan dengan niat yang akan terjadi di future atau masa depan. Oke, jawabannya nomor 5 itu adalah yang E ya, will. Kita next ke soal number 6. The train blah 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 at 7:45 tomorrow morning. Nah, di sini soal nomor 6 ini merujuk pada waktu yang akan terjadi di masa depan ditandai dengan tomorrow morning. Jadwal transportasi umum, terus ada kereta, pesawat, bus, acara atau program yang sudah terencana dan bersifat tetap seringkali dinyatakan menggunakan struktur simple present tense. Nah, di sini karena jadwal tersebut yang ada di soal nomor 6 ini dianggap sebagai fakta yang sudah ditetapkan. Jadi jawabannya adalah yang A, lives. Nah, kita analisis kenapa jawaban selain A ini salah. Yang B, will live ini bisa digunakan, tetapi lives lebih umum untuk jadwal yang sudah tetap. Nah, kalau yang C is going to live ini juga salah, karena bisa digunakan untuk rencana atau prediksi, tetapi lives lebih spesifik untuk jadwal. Nah, yang di left juga salah karena ini bentuk untuk past tense. Nggak relevan untuk bisa ngegambarin kejadian di future atau masa depan. So, the correct answer from number 6 is A, yang lives. Oke, kita next ke soal number 7. We blah 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 probably arrive late because of the traffic. Nah, di sini dalam konteks soal nomor 7 ada probably arrive late. Di sini menunjukkan prediksi atau kemungkinan di masa depan. Jadi dia itu menceritakan kalau kayaknya kita bakal telat nih karena ada kemacetan gitu. Nah, tapi kan ini masih probably, masih kemungkinan karena adanya kejadian yang ditandai dengan adanya kemacetan. Nah, berarti kata kerja bantu yang digunakan yang tepatnya adalah will atau bisa juga pakai shall. Meskipun will ini sebenarnya lebih umum digunakan untuk semua subjek di zaman modern, shall secara tradisional ini biasa digunakan untuk subjek I or we dalam menyatakan saran, penawaran, atau prediksi, terutama dalam bahasa Inggris, Britania, atau situasi yang lebih formal. Karena will nggak ada di pilihan, maka choice yang lebih tepatnya itu adalah yang shall, yang A. Kenapa yang B, R ini salah? Karena R ini bagian dari present continuous tense atau simple present tense untuk to be dan nggak cocok untuk memprediksi masa depan dengan probably. Yang C juga salah karena going ini bagian dari be going to. Dan D, was juga salah karena bentuk dari past tense. Dia nggak relevan dengan masa depan. Terus jadi jawaban yang tepat untuk soal number 7 is A, yang shall. Oke, kita next ke soal number 8.
Sorry udah ke-spill duluan ya, tapi oke kita coba bahas dulu. Tadi jawabannya ada will. Kenapa jawaban nomor 8 ini bisa will? Kita coba bahas. Soal nomor 8 adalah what bla 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 you do if the event is postponed. Nah, jadi di sini kurang lebihnya nanyain apa yang akan kamu lakukan kalau eventnya atau suatu acara tersebut di postpone atau diundur gitu ya. Apakah setelah what ini jawabannya adalah do, are, will, ataupun going. Tadi udah ke spill jawabannya sih, tapi di sini kita bahas kenapa jawabannya si atau will. Kalimat nomor 8 ini termasuk ke dalam kalimat pengandaian atau conditional sentence yang membahas kemungkinan di masa depan. Maka struktur umumnya itu adalah biasanya pakai if plus simple present atau kondisi dan juga simple future atau hasil. Bagian if the event is postponed di sini dia itu menggunakan simple present. Maka dari itu, bagian hasil harus menggunakan simple future tense dengan kata kerja bantu yang will. Kenapa yang A salah? Karena do ini bagian dari simple present tense. Gak cocok untuk hasil di masa depan dalam kalimat pengandaian. Yang are juga salah karena bagian dari present continuous tense. Yang D, going juga salah karena bagian dari be going to, tetapi memerlukan to be sebelumnya dan to setelahnya. Contohnya kalau yang D ini, are you going to do? So the correct answer for number 8 is C, will. Oke, kita next ke dua soal latihan terakhir selanjutnya, yaitu soal nomor 9. My sister, blah blah blah, a new phone next month. She's already saved the money. Nah, pada soal nomor 9, ada klausa kedua yang menunjukkan she's already saved the money. Memberikan bukti yang jelas kalau memang ada rencana yang udah pasti nih. Atau ada niat yang kuat untuk saudaranya ini membeli telepon. Ketika ada ketika ada bukti atau persiapan yang menunjukkan bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan, kita bisa menggunakan ekspresi tadi yang sudah dijelaskan di materi yaitu be going to. Be going to. Nah, jadi di sini sudah tertebak kalau jawaban nomor 9 is A, is going to buy. Nah, kita analisis kenapa yang B salah. By ini adalah bentuk kata kerja dasar. Dia nggak sesuai dalam subjek tunggal my sister dalam konteks untuk penggambaran future atau masa depan. Buys di sini juga salah karena ini masuknya ke simple present tense. Yang di will buying ini juga salah. Meskipun ada will tapi ini salah karena ini jadi bentuk yang nggak baku. Will ini harusnya kalau mau sesuai pun harus diikuti kata kerja eh, dasar. Bukan ing, karena di sini buying. Harusnya will buy aja gitu. So, the correct answer for number 9 is A, is going to buy. Oke, kita next ke soal nomor terakhir. Ah, sorry, udah ke-spill lagi nih. Yang B soal jawabannya. Tapi mungkin kita di sini bisa analisis. Untuk soal nomor 10. By the time the seminar begins, the participants bla 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 the reading materials. Di sini ada frasa by the time the seminar begins menunjukkan bahwa suatu aksi akan selesai pada atau sebelum titik waktu tertentu di masa depan. Jadi tenses yang digunakannya itu adalah future perfect tense. Kalimat atau struktur dari future perfect tense ini seperti tadi yang sudah kita pelajari dibentuk dengan will have plus past participle or verb 3. Maka kata kerja review menjadi bentuk past participle. Nah, kita bisa tahu review kata kerjanya itu menggunakan review dari mana. Seperti tadi di awal pembahasan soal kita bisa scanning dulu dari choice yang tersedia. Kalau di sini berarti kata kerja yang akan digunakan itu adalah review. Nah, di sini kata kerja review akan menjadi bentuk verb 3 menjadi reviewed. Jadi, jawaban yang tepatnya itu adalah will have reviewed. Yang B. Yang A kenapa salah? Karena ini jadinya masuk ke future continuous tense. Yang berarti aksinya akan sedang berlangsung pada waktu itu. Bukan udah selesai. Are going to review juga salah karena be going to menunjukkan rencana atau prediksi. Tetapi nggak menekankan penyelesaian sebelum waktu tertentu. Yang di we're reviewing juga salah karena ini masuknya ke past continuous tense yang berarti aksi yang sedang berlangsung di masa lalu. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 10 adalah yang B. Oke, beres. Sudah pembahasan latihan soal pada materi future tense. Di sini juga ada beberapa key main takeaway supaya nantinya study maths bisa lebih mengingat apa yang kita pelajari hari ini atau apa yang study maths pelajari di video ini. Kita main kembali kalau future tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Biasanya bentuk-bentuk kalimatnya juga bervariasi tergantung konteksnya. Yang pertama, tadi ada future simples, ada di
bentuk kalimat itu ada will plus verb one, ciri-cirinya, terus juga di sini ada be going to, ada future continuous yang di build dengan will be plus verb ing, dan yang terakhir ada future perfect, ada ditandai dengan will have plus verb three. Oke. Oke, alhamdulillah kita sudah beres bahas mulai dari materi dan juga latihan soalnya. Di sini aku mau mengucapkan great job study maths, di mana kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depannya. Kalau study maths merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi yang bermanfaat. Baik dengan dukungan finansial, kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan, dan dukungan non-finansial. Kalau belum bisa berdonasi, itu nggak apa-apa. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-teman kamu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Karena every little support means a lot. Dan jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, and TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study maths. Thank you for watching and see you in the next video.